Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam ibadah pada persekutuan doa pagi pada saat ini. Dan kita akan mengawalinya dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, bait 1 dan 2. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, Bapa dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami dapat bangun di hari yang baru ini, dan Engkau menyertai kami. Kami mengawali seluruh aktivitas kami pada hari ini dengan menjumpai Engkau dalam keteduhan pagi. Karena itu berkatilah kami dengan persekutuan doa pagi ini dari awal hingga akhir. Karena kami hanya berserah ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberkati ibadah ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai ayat 6. Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat 6. Firman Tuhan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri
dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian pembacaan Mazmur. Kini kita menyanyi sebelum firman dari Kidung Jemaat 282. Seluruh umat Tuhan, olehnya dikenan, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya dan hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Lah yang menjahati santapan yang bakar. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Lah yang menjamin bertahan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Teduhkanlah hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami mendalami kekayaan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan pada pagi ini bersemai subur dalam kehidupan kami dan mendorong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kekuatan pertolongan Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami sebab kami anak-anak-Mu bersedia mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi, dan ini pertemuan perdana di tahun 2023, dan saya pikir kita tentu sangat mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang kehidupan kita yang lalu. Maka melihat apakah yang hendak dikemukakan oleh firman Tuhan dalam kaitannya dengan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan share materinya. Bapak Ibu bisa lihat materinya. Ya. Bapak Ibu bisa melihat materinya ya? Bisa ya? Bisa. Terima kasih. Baik, iman adalah dasar pengharapan. Ya, ini yang tadi bertumpu pada Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ya, yang pertama-tama hendak dikemukakan dalam surat Ibrani secara keseluruhan adalah sebuah upaya penulis untuk memberi kekuatan kepada jemaat di tengah-tengah gelombang ketidakpastian, ya, akibat dari tekanan yang begitu luar biasa, sehingga mereka merasa bahwa kehidupan mereka bersama-sama Kristus adalah kehidupan yang kemudian begitu menyengsarakan, dan terbuka peluang yang luas bagi mereka untuk meninggalkan Yesus. Dan dalam konteks itu maka diberilah sebuah kekuatan begitu besar bahwa memang mereka ada di dalam situasi yang sulit, tetapi situasi itu tidak menghalau atau membatasi daya kerja dari kuasa Allah yang mengasihi umat. Jadi Allah yang begitu luar biasa kemudian mengambil sebuah tindakan, ya, dengan sukarela menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, menjumpai manusia. Dan dalam keindahan surat Ibrani hendak dikemukakan bahwa Yesus itu mengerti betul karena dia adalah manusia. Dia 100% manusia, dan dia memahami betul apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tekanan, apa yang dialami oleh jemaat. Jadi pada dasarnya
bahwa surat Ibrani kepada jemaat Ibrani adalah untuk menjelaskan kuasa Allah yang dialami setiap orang percaya. Kuasa itu adalah kuasa yang memungkinkan mereka terus berjalan ya di tengah-tengah situasi yang sulit. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah keadaan seperti itu, maka penulis Ibrani memberi penekanan tentang apa itu iman. Ya, yang pertama dikatakan iman itu kepastian di tengah-tengah banyaknya ketidakpastian. Iman itu adalah sebuah kepastian yang hadir di tengah beragam ketidakpastian yang menyudutkan orang percaya. Ya, orang percaya itu sasaran empuk dari berbagai upaya untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan, untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang lunglai ya oleh keadaan apapun. Ya, dan itu memunculkan ketidakpastian. Ya. Orang percaya berada pada konsep bahwa iman itu kepastian. Ya, karena Yesus yang katakan itu iman. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, apa itu? Gunung itu pindah. Itu Yesus tidak bicara soal gunungnya pindah, tetapi Yesus bicara tentang kepastian di dalam iman yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, iman juga adalah kemampuan melihat peristiwa di balik peristiwa. Ya, sehingga ada kepatuhan, ketaatan yang mengena dalam kehidupan setiap hari. Iman itu memungkinkan pemazmur berkata, sekalipun ada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab tongkatmu dan gadamu itulah yang menghibur aku. Dia mampu melihat ada peristiwa di balik peristiwa yang sebagai fakta di hadapannya. Itu iman. Jadi iman itu bukan sesuatu yang sederhana, tetapi dia hadir dengan kekuatan yang tidak sederhana. Karena itu iman tidak bisa dilepaskan dari relasi. Iman itu selalu diwarnai dengan relasi. Relasi dengan siapa? Relasi dengan Yesus. Terlepas dari relasi ini, maka iman itu menjadi sebuah hanya sekedar sistem dan tidak mengakar secara kuat. Jadi iman tetap harus dibangun. Kalau kita berkata bahwa kita beriman, maka iman itu adalah iman yang didasarkan dalam sebuah relasi dengan Kristus. Kita tidak beriman kepada apapun dan siapapun, tetapi hanya kepada Kristus. Iman itu adalah langgam kehidupan. Ya, itu yang dikatakan oleh Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu tidak sekedar sebuah teori, tetapi iman itu menjadi gaya, langgam, suara dari kehidupan orang-orang percaya. Ya. Dengan begitu, maka Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, iman tidak sekedar sebuah gagasan, tetapi dia menjadi gaya hidup ya, yang memungkinkan setiap orang percaya di Ibrani bisa melihat kenyataan itu. Dan karena itu iman adalah iman sebagai kepastian. Tadi sudah dikemukakan bahwa dengan iman sebagai kepastian, ini yang dikemukakan oleh seorang pendeta terkenal, kalau imanmu kecil, engkau bisa menghantar engkau ke surga. Tapi kalau imanmu besar,
surga engkau turunkan ke dalam hidupmu. Wah, itu sebuah quotes yang menurut saya sangat inspiratif, karena untuk menunjukkan bahwa iman yang luar biasa, iman yang besar itu bukan soal quantity ya, tapi quality. Iman yang besar itu adalah iman yang memungkinkan setiap orang percaya, kata quotes itu, mendatangkan surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu iman itu bukan soal rasa. Rasanya gua beriman nih. Ya, itu rasa-rasanya. Sehingga kalau iman itu soal rasa, itu hanya berpotensi merendahkan nilai iman. Iman itu bukan soal rasa. Kalau rasanya enak, wah, iman gua tinggi. Kalau rasanya tidak enak, iman terus merosot. Iman bukan soal rasa. Kalau iman soal rasa, maka iman itu merendahkan nilai daripada iman itu sendiri. Iman itu juga bukan soal kemauan. Ya. Sebab kemauan yang keliru bisa saja diimani. Orang yang punya gagasan yang buruk terhadap sesama, dia mengimani itu supaya itu berhasil. Ya. Dan faktanya adalah kekacauan. Jadi jangan kita didorong untuk bisa memahami bahwa agar kita menghindar dari spekulasi seperti ini, iman itu soal rasa dan iman itu soal kemauan. Tetapi yang paling utama tadi dikemukakan betapa pentingnya iman dalam kehidupan orang percaya, karena ini masuk pada ayat 1, iman itu adalah iman yang menggelorakan kepastian, menebarkan kabar baik bahwa Yesus adalah pusat kehidupan, sehingga mengubah pola pikir dari ke aku menjadi ke engkau. Iman kepada Tuhan adalah iman yang kemudian menghasilkan, menggelorakan kepastian. Kepastian untuk apa? Teruskan memberitakan kabar baik. Ini kepada jemaat Ibrani dikemukakan. Pola pikirnya sekarang bukan lagi berpikir tentang kondisi jemaat Ibrani dalam pengertian ke aku, tetapi sekarang bagaimana di tengah-tengah pergumulan itu mereka tetap bisa memberikan pengharapan, menghadirkan pengharapan dengan mewujudkan ke engkau. Ya, itu yang dikatakan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, bergeraknya iman kepada Yesus membuat mereka di tengah persoalan, di tengah pergumulan, geraknya keluar dari aku ke engkau. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kata dan akta itu menjadi satu dalam iman. Ya, iman itu menjadi iman yang hidup ketika dimunculkan dalam tindakan. Iman itu iman yang tidak sekedar teoritis, ya. Dan dia muncul di mana-mana. Jangan berpikir bahwa iman itu hanya muncul berguna di gereja. Oh, enggak. Justru di luar gereja iman itu harus tampil mempesona. Iman itu menjadi iman yang muncul ketika Pak Kris berhadapan dengan
Anggi yang sedang dalam pemulihan. Di situ lalu dia tampil ya menjadi gelora yang menghadirkan kekuatan. Iman itu iman yang muncul sebagai perwujudan dari relasi bersama-sama dengan Kristus. Karena itu jangan sepelekan iman. Iman itu muncul di ruang-ruang publik. Dia diwujudkan di bengkel, di kampus, di kantor, di mana-mana. Di sana iman itu hadir. Iman itu tidak hanya bergeliat di lingkungan gereja. Kita membawa keluar apa yang ada dalam kehidupan sebagai sesuatu yang penting. Nah, saudara-saudara, rumus yang dikemukakan oleh Paulus adalah iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu dia tidak hadir begitu saja, tetapi dalam kesediaan untuk mendengar dan pendengaran akan firman Kristus. Hanya dengan firman maka iman itu lalu menjadi daya yang menghidupkan ya, karena firman Tuhan itu selalu hadir di dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ayat yang ketiga dikatakan iman itu menghadirkan pengertian, understanding. Ya. Apa yang dikemukakan oleh penulis Ibrani bahwa karena iman kita mengerti alam semesta. Penulis Ibrani lalu melihat dalam iman itu tidak hanya dilihat dalam sebuah ruang lingkup yang sempit, tetapi luas. Ya. Iman yang mampu melihat karya Allah dalam perspektif rencana dan kehendaknya. Yang luas itu tidak keluar dari rencana dan kehendaknya. Allah menciptakan, Allah menempatkan manusia, Allah mengutus manusia. Itu semua bagian dari rencana dan kehendaknya bagi manusia. Namun dosa telah menyebabkan manusia itu menjadi manusia yang mengalami kemalangan karena relasi dengan Allah yang terputus. Tetapi dalam iman berdasarkan karya Yesus. Ya, seperti yang dikatakan dalam surat Ibrani ini pada awal, pada pasal 1, ya, setelah dengan berbagai macam cara berulang kali dalam berbagai cara Allah berbicara kepada nenek moyang kita, maka zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perspektif itu kita mengerti bahwa iman itu menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kehidupan kita. Dan iman bukan soal rasa atau soal kemauan. Nah, bagaimana kita melihat ini dalam kehidupan kita setiap hari? Ya. Di tengah berbagai peristiwa, iman memungkinkan setiap orang percaya mampu bersyukur atas setiap karya. Pengakuan bahwa hidup itu tidak terlepas dari karya Allah adalah pengakuan yang didasarkan pada iman yang membuat seseorang mampu untuk bersyukur. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Saya tidak paham apa yang sedang Bapak Ibu alami. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan bahwa
keadaan apapun yang dialami oleh Bapak Ibu adalah keadaan yang tidak pernah mampu memisahkan kita dari Allah. Situasi apapun, kata Amsal pasal 3 begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Untuk memperlihatkan bahwa situasi bisa saja tidak nyaman, ya, keadaan bisa saja tidak baik, tapi itu tidak menyurutkan iman kita kepada Tuhan yang tidak hanya sekedar belief, tapi trust. Kita percaya dan mempercayakan diri. Doa bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang berarti senantiasa menjadi fondasi bagi perjalanan kita di sepanjang 2023. Saya percaya bahwa di sepanjang 2023 ini, kehidupan kita akan senantiasa dinaungi oleh kekuatan dari firman yang memungkinkan kita mengimani bahwa iman itu sesuatu yang hadir dan menggumpal dalam arti kata dan akta itu senantiasa tampil mempesona. Jadi Bapak Ibu, kita jalani 2003 ini dengan kepastian tadi bahwa Tuhan punya rencana besar, dan rencana besar itu kita imani dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita sambil terus berjalan dalam Yesus. Maju terus bersama Yesus, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Amin. Ini kita menyanyi dari Gita Bakti 69 bait 1 dan 2. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhan. Tekadku Tuhan, pengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluarga, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Adakah lain jawaban Tuhan atas doaku? Berpegang teguh
memberikan yang terbaik. Dimulai dari keluarga, hidup memanjatkan kasih-Mu. Walaupun lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Baik, kita mulai. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dipersilakan. Baik, mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus Allah di dalam surga, bersyukur kami padamu Tuhan, kami tiba pada hari ini. Kami boleh ada dalam keadaan sehat, itu semuanya adalah karena kasih karunia-Mu. Dan kami sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, hari ini adalah hari pertama kami memulai kembali ibadah persekutuan doa kami di Sabtu pagi. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun-tahun yang lalu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Apapun alirannya, apapun namanya Tuhan, kami berdoa agar kiranya gereja-gereja-Mu ini boleh mewartakan kasih-Mu, boleh mewartakan Injil-Mu, keselamatan-Mu dengan benar, dan berita keselamatan itu sampai kepada semua orang, bahkan yang sampai ada di pelosok-pelosok Indonesia. Tuhan, kami ada berbagai macam gereja dengan alirannya, tapi kami tahu, yakin, dan percaya bahwa kami ada ini adalah dengan talenta masing-masing, dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh melengkapi satu sama lain. Tuhan Yesus, kuatkan kami sebagai gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, baik gereja yang non-GPIB dan secara khususnya adalah GPIB. Pergumulan kami pasca pandemi, Tuhan, Engkau yang tahu. Banyak gereja mengalami jemaat yang hilang. Banyak gereja yang jemaatnya ini sudah mulai terlalu nyaman dengan ibadah dari rumah tanpa mereka berinteraksi secara langsung dengan jemaat-jemaat lainnya. Tuhan, kami rindu agar kami bisa boleh berjumpa satu sama lain, sehingga kami boleh bertegur sapa, kami boleh saling menguatkan, saling membantu. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, untuk kami boleh kembali pada persekutuan yang semula dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pergumulan gereja-gereja kami, baik yang ada di kota besar maupun yang ada di pos Pelkes, Tuhan kuatkan hamba-hamba-Mu yang ditugaskan di sana. Para pendeta-pendeta jemaat, juga majelis-majelis Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang menguat, menolong, menyertai mereka, apapun yang mereka hadapi. Biar di tahun ini Tuhan, sama seperti tahun-tahun yang lalu, bahkan lebih lagi, Tuhan menyertai, memberkati perkembangan gereja-gereja kami. Tuhan cukupkan segala kebutuhan gereja kami, kebutuhan jemaat kami, dan pelayanan kami, biarlah pelayanan kami benar-benar pelayanan yang sampai kepada yang Tuhan inginkan, dan bukan kami yang mencari kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau dengarlah kiranya akan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak yang Maha Pengasih, pada pagi hari ini kami akan mendoakan seluruh kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Damai Maranatha Tuhan. Mulai dari pelayanan berbagai komisi yang ada, pelayanan renang Pelkat, mulai dari PA hingga PKLU. Berkatilah orang-orang yang telah Engkau tempatkan menjadi penurus maupun pelayan, baik penurus yang masih bertugas pada saat ini maupun calon penurus baru yang nantinya akan Tuhan tetapkan nanti. Begitu pula kami mendoakan para penatua diakan yang ada menjadi berkat dan contoh dalam pelayanan di jemaat-Mu ini, Bapak. Berarti pula kedua pendeta, baik pendeta Alexis Letlora sebagai KMJ, pendeta Ari Rudupun sebagai pendeta jemaat,
serta seorang Vikaris Seturian yang telah berutus dan tempatan di tanah jemaat kami di PIB Maranatha Surabaya. Tidak lupa kami mendoakan untuk ibadah yang ada di gereja ini dalam minggu berjalan, baik itu ibadah GP nanti malam, pula nantinya ada ibadah PKP, PKB, PKLU, serta besok Tuhan ibadah hari Minggu. Baik itu ibadah hari Minggu PA, PT, maupun ibadah Minggu Raya. Berarti para presbiter yang bertugas besok, itu pula sudah para pelayan yang akan bertugas besok, baik itu kantoria, organis, multimedia, roster, security, dan berbagai apapun pelayanan yang mereka tugaskan besok Tuhan. Berarti ada ibadah besok berjalan lancar dan tempat orang sesuatu apapun, hanya dalam penasihanmu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, menyambung doa syafaat kami di pagi hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat GPIB Maranatha, yang sedang sakit dan yang sedang dalam masa pemulihan, yang kami sebutkan Ibu Erlina Sujina, Bapak Martin Gaunang, Bapak Bambang Santoso, Ibu Stella Timisela, Ibu Alida Esther Sutiknyo, Bapak Ferdinand Sayetapi, Bapak Edi Thanos, Bapak Tommy, Bapak Mateus Tamongsa, Ibu Magdalena Yonatan, Nona Anggi Tatuo, Bapak Rudi Ponamban, anak Felicia Pelupesi, Bapak Melkianus Abraham, Bapak Yakob Riki Putirai. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka dengan kesembuhan melalui makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi, serta memberikan pemulihan yang sempurna karena anugerah Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga yang tengah bergumul dalam segala permasalahan hidup yang harus mereka hadapi. Kiranya Bapa menjamah hati dan jiwa mereka dengan kelembutan kasih, memberikan kekuatan dan jawaban atas setiap persoalan dalam hidup. Bagi keluarga yang sedang kesulitan ekonomi, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dan membuka pintu berkat untuk mereka. Terima kasih Bapa atas berbagai macam hal dalam kehidupan ini yang kami alami. Kami yakin dan percaya semua atas seizin Tuhan. Bapa, masih banyak hal yang ingin kami tuturkan ke hadirat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mengetahui sebelum kami mengungkapkannya. Inilah kami, dengan segala kekurangan kami, ampunilah segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengimani bahwa Engkau yang menempatkan kami di Indonesia. Kami mengimani bahwa Engkau yang mengutus kami untuk memberi kesaksian tentang Indonesia. Engkau yang senantiasa menopang dan menaungi Indonesia dengan rahmat-Mu. Maka pada pagi hari ini kami mengimani bahwa Tuhan akan menyertai Indonesia di tengah-tengah gerak, di tengah-tengah denyut aktivitas. Setelah dihadapkan pada peristiwa COVID-19, Indonesia akan terus bergeliat di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberi yang terbaik bagi Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi
ruang di mana damai sejahtera Tuhan diperjuangkan, ruang di mana damai sejahtera Tuhan disyukuri. Kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berkati mereka. Mereka mendapatkan tanggung jawab yang besar dari Tuhan untuk menuntun dan mengarahkan ke masa depan bangsa yang besar Indonesia dengan kekuatan nomor 4 terbesar sebagai negara dengan populasi yang padat. Tuhan saja yang memberkati. Berkati semua menteri, berkati semua yang terlibat dalam kegiatan penata layanan pada level negara ini. Tuhan berkati dari pimpinan sampai ke daerah-daerah. Kami mengimani bahwa ada 1-2 hal catatan buruk yang dialami Indonesia dengan kasus-kasus korupsi yang luar biasa, kasus-kasus kriminal yang hebat, tetapi dia tidak mampu untuk mengurung seluruh kebaikan yang dihadirkan Indonesia, yang senantiasa mewujudkan perannya secara aktif dalam perjumpaan dengan bangsa-bangsa lain. Kami berdoa agar Tuhan, Engkau menyertai Indonesia dalam perjumpaan dengan upaya-upaya serius untuk peperangan Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong. Kami berdoa agar supaya Tuhan juga senantiasa memberkati Indonesia dalam kepungan berbagai hal, baik bencana maupun COVID. Engkau senantiasa menaungi dan membentengi bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa menaungi Indonesia dalam pengutusan anak-anak Tuhan. Mereka yang aktif di legislatif, yudikatif, eksekutif, menjadi kesaksian yang handal. Anak-anak Tuhan juga memberi kesaksian itu di dunia ASN, di dunia BUMN, di dunia wira swasta, mereka yang berkarya di dunia entrepreneurship, dan berbagai bidang sesuai dengan talenta profesi yang Tuhan percayakan. Mereka berkarya untuk Indonesia, mereka memberi kesaksian di Indonesia, dan mereka memberi kekuatan untuk tetap hadir dalam relasi dengan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati kami semua supaya iman kami tetap teguh, iman kami tetap ada dalam ketergantungan pada Tuhan semata-mata. Dengarlah doa syafaat kami ini, karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Walaupun kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan aktivitas kita pada akhir pekan ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menaungi Bapak Ibu dengan keluarga masing-masing, dan kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 402. Juru selamat agar jangan ku sesat, lalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan membimbing di manapun berada. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan bila Tuhan ku membimbing di manapun tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah imanmu dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya, lalu jalanilah hari-hari sebagai umat pemenang. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, menyertai engkau dengan keluargamu, menyertai terus kekal selama-lamanya. Amin. Amin.